Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Teknik yang belum pernah ada sebelumnya ini membuat semua orang terkagum-kagum. Mereka belum pernah melihat jenis serangan atau kekuatan seperti ini sebelumnya. Itu tidak berasal dari jalan agung atau garis keturunan, melainkan kehendak makhluk hidup yang dipandang rendah oleh orang yang kompeten. Lagi pula, tidaklah sulit bagi seorang yang berkuasa untuk menghancurkan sebuah kota atau seorang kaisar untuk mengakhiri sebuah kerajaan. Bagi beberapa penguasa, memperkuat sebuah zaman adalah bagian dari proses. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang berpikir bahwa ini adalah jalur potensial untuk penelitian inovatif. Grand Dao selalu menjadi fokus. Li Qiye entah bagaimana berhasil mengumpulkan sesuatu yang unik yang tidak berasal dari Grand Dao atau menghancurkannya. Hasilnya sangat kuat, pisau cukur yang mampu menembus penguasaan. Makhluk hidup atau penghakiman dunia, terserah. Selama kau mati, mereka tidak akan lebih dari sekedar makanan. Mata primal berbinar membunuh. Para penonton di balik cermin merasakan tulang punggung mereka menjadi dingin. Mereka tahu bahwa jika Li Qiye kalah, mereka akan menjadi sasaran utama santapan. Bagaimanapun, ikan besar selalu lebih diinginkan daripada ikan kecil di kolam. Mereka memikirkan bagaimana mereka pernah berpikir bahwa mereka berada di puncak dunia. Saat ini, tampaknya mereka masih sekadar makanan di mata para penguasa. Pendiri Celestial Court menghela napas, mengingat proses memanaskan sebelumnya. Dahulu kala, pada masa ketika yang terkuat belum dikenal sebagai kaisar dan berkuasa, mereka hidup di bawah kepemimpinan 5 penguasa. Nama dan gelar mereka terlupakan. Tak ada jejak mereka yang tersisa di dunia karena merekalah yang pertama kali dimangsa oleh para pemimpin mereka. Setelah terbakar, para penguasa itu terus membakar setengah dari zaman itu. Sang pendiri memahami konsekuensi kekalahan Li Qiye. Para pertemuan papan atas akan menjadi yang berikutnya, klasifikasi kaisar, raja, penguasa Dao, dan penakluk akan hilang. Sejarah ini akan dihapuskan dengan sengaja. Oleh karena itu, dia memperhatikan Li Qiye dengan gugup sekaligus penuh harap. Membunuhku adalah hal yang mustahil bagi orang sepertimu. Li Qiye tersenyum dan berkata, kematian tidak dapat dihindari, tetapi jangan khawatir karena aku penyayang. Aku akan mendengarkan kata-kata terakhirmu dan memberikan cukup waktu untuk bunuh diri dengan paksa. Ekspresi para penguasa menjadi tidak sedap dipandang setelah mendengar ini. Mereka telah memerintah zaman Trinitas sejak awal. Meski mereka jarang muncul setelah kematian besar-besaran terakhir, kesombongan mereka yang angkuh tetap ada. Hahaha, kamu lucu sekali, Dark Crow. Derivation tertawa terkekeh, nenek moyang Trinity di masa jayanya tidak berani membuat pernyataan seperti ini. Siapa yang menang dalam pertukaran terakhir? Ini bukan saatnya sekarang kartu asmu, ini kesempatan terakhirmu. Kata Li Qiye. Mereka tidak dapat membantah karena teknik Li Qiye tidak dapat dihalangi. Mereka masih belum mengetahui batas kekuatannya. Jangan ragu untuk meminta bantuan lebih lanjut. Li Qiye berevolusi. Kelompok itu saling bertukar pandang. Baiklah, mereka memulai saluran telepati di antara mereka sendiri. Saudara Dao, semua mata terlihat pada leluhur Dao. Dia memegangi kepalanya dan berkata, aku tidak bisa. Apakah kalian berdua tidak saling berhubungan? Sorotan spesifik pada primal. Tak seorang pun peduli pada derivation, kalau gila tak terduga. Dulu ya, tapi sekarang tidak lagi. Primal kontak kepalanya karena mereka telah memutuskan setelah menyergap leluhur ilahi. Nenek moyang memiliki ekspresi serius saat dia bertanya kepada Stone Splitter, saudara Stone Splitter, kamu memiliki kesempatan terbaik. Hah, aku tidak tahu soal itu. Sudah terlalu lama, belum lagi harganya. Pemecah batu tampak ragu-ragu. Apa harga yang terlalu tinggi saat kematian sudah di depan mata? Keluh primal, kalau begitu, lakukan saja, gunakan metode komunikasimu. Kalau aku melakukannya, aku akan menjadi yang terlemah dan yang pertama mati, kata Stone Splitter. Dia sudah menjadi yang terlemah dalam pertarungan dari kelima orang itu. Melakukan pertukaran berarti menjadi yang pertama mati, tindakan yang benar-benar bodoh. Jadi semua orang menatap primal. Baiklah, aku akan mencoba.
Primal mengertakkan gigi dan mengambil keputusan mengenai usaha yang penuh risiko itu. Ia membentuk madura dan api darah muncul di jari-jarinya. Api itu berputar terang dan memasuki ruang, mencari koordinat tertentu. Dia ingin memanggil pembantu, sama seperti bagaimana Derivation memanggil mereka. Puff! Api darah padam tanpa ada respon. Tidak ada. Primal terkekeh karena kecewa, penjelasan jelas. Sepertinya tidak ada bantuan yang datang. Percakapan telepati itu hanya berlangsung sepersekian detik namun tidak bisa luput dari pandangan Li Qiye. Baiklah, ini saatnya. Aku sedang memikirkan cara membunuh kalian semua. Penyempurnaan atau penyaliban untuk mengembalikan darah dan esensi Dao kalian ke dunia. Atau mungkin hanya debu menjadi debu. Dia tersenyum. Jika kami turun hari ini, kami akan menyeretmu turun bersama kami. Terak leluhur suatu wilayah. Begitukah? Li Qiye mengangkat pedangnya dan semakin banyak lagi yang melipat ganda di belakangnya. Waktu tak pernah berhenti mengalir, begitu pula makhluk hidup. Satu generasi menggantikan generasi sebelumnya, berkembang biak dan hidup tanpa henti. Pedangnya melambangkan keuletan hidup dan entah bagaimana ia memanfaatkannya menjadi kekuatan ofensif. Bangkitlah dari tubuh fana, kembalilah. Li Qiye melantunkan mantra dengan pelan dan mengaktifkan keinginan orang-orang untuk kembali menunjukkan taring mereka. Pedang-pedang itu tidak tajam, tapi ini tidak perlu. Maju, para penguasa menyiapkan wilayah kekuasaan mereka. Gemuruh, perisai Stone Splitter mulai berputar dan berubah menjadi dinding pendingin udara. Leluhurnya berseru dan memanggil tirai pedang, masing-masing sebesar planet. Seseorang harus menembus bidang luas ini dan semua ilmu pedang sebelum mencapainya. Leluhur Dao mengangkat segel kekacauannya, menyatu dengannya. Penyerang itu membutuhkan daya tembak yang cukup untuk merobek 9 kitab suci surga hanya untuk mencapainya, apalagi melukainya. Pertahanan ini adalah yang terbaik yang ada di dunia ini. Semua kaisar yang bersatu tidak akan mampu menerobosnya. Kita tidak bisa menghalanginya. Beralihlah untuk menyerang. Derivasinya terjadi karena pedang fana itu masih bisa menembus kepala dan takdir mereka yang sebenarnya. Yang lain merasakan hal yang sama karena mereka kurang memahami dasar-dasar serangan. Serangan juga merupakan perlindungan terbaik. Sayangnya, mereka akan mengungkapkan semua kartu dan peluang mereka. Melakukannya secara sembarangan berarti pasti kalah dalam pertarungan setelahnya. Hanya satu cara untuk menekannya. Teriak Primal pada Derivation. Yang lainnya pun menatap Derivation. Kenapa kamu melihatnya? Derivasi punya ketahanan buruk tentang ini. Kutukan surga, leluhur Dao berkata dengan ekspresi serius. Pergilah ke neraka, jangan pernah memikirkan itu. Derivasi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat, menolak kelompok itu. Ayolah, aku tidak punya waktu. Seharian, aku akan mulai jika kau tidak mau. Kata Li Qiye. Kekuatan bilahnya terus meningkat saat makhluk hidup menjadi lebih yakin, ingin menghancurkan surga yang tinggi. Gagasan untuk tidak menyerah ini diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, terakumulasi dan menjadi semakin kuat. Perkenalan dapat terdengar sebagai antisipasi terhadap serangan yang akan datang. Kita kehabisan waktu, teriakan Primal. Persetan, aku lebih baik kita semua mati daripada aku sendiri, kata Derivation. Kau tidak akan mati, kami akan menghadiahkanmu kekuatan harta karun surgawi setelahnya, kau dapat memilikinya untuk beberapa waktu sebagai pembayaran, kata Primal. Apakah itu sebuah janji? Akhirnya, hal ini menggoda sang penguasa derivasi. Ya, Primal setuju, itu janji. Orang ketiga lainnya saling bertukar pandang dan berkata secara bersamaan. Baiklah, lanjutkan dengan itu. Derivation menggertakkan giginya dan berteriak, Dark Crow, lawanmu adalah aku, mari kita lihat kau menangkis kutukan surga Eldritchku. Dia bergerak maju, ingin menghalangi Li Qiye seorang diri. Kutukan surga, Li Qiye tampak tertarik. Benar sekali, aktifkan. Teriak derivasi dan tubuhnya yang besar terbelah seperti bunga yang sedang mekar. Dia adalah benua daging yang menjijikkan sehingga ketika benua itu terbelah, semua nanah dan darah yang menjijikkan menyembur keluar. Ah! Teriakannya kesakitan. Sesuatu tampak bersinar di dalam tubuhnya. Untuk melengkapi gambaran bunga itu lagi, pistol itu bersinar di tengah kelopak darah yang mengalir deras. Dia tampak menyendok dirinya keluar, menghidupkan vitalitas dan darah yang tersisa ke wilayah terdalam ini dengan cahaya redup.
Mengingat janjinya, kekuatan Dao dan vitalitasnya hampir tak terbatas. Namun, benda di sana menguras semuanya. Ketika sudah cukup, sesuatu pun menyala, bukan lampu tetapi kutukan. Gemuruh, langit terbuka dan kekuatan dahsyat dari surga turun, mampu menghancurkan seluruh dunia menjadi debu. Kesengsaraan, penonton di sekitar cermin terkejut. Ketika penguasa kelima muncul, tekanan mereka terganggu. Namun, kekuatan surgawi yang berasal dari surga yang tinggi adalah cerita yang sama sekali berbeda. Semua orang harus melarikan diri dari persembunyiannya, termasuk para penguasa. Makhluk ketiga yang abadi dan sang pendiri ketakutan. Kesengsaraan tidak pernah turun di dalam Elder Galaxy, harta karun surgawi. Oleh karena itu, mereka aman dari murka surga hingga sekarang. Ledakan, serangan itu mengenai Derivation dan tidak menghilang, menempel padanya seperti udara yang tergenang. Saat bau tumpukan menumpuk, kutukan surga yang menyala menyerapnya dan menjadi lebih kuat. Ah! Sementara itu, Derivation masih menjerit kesakitan karena kutukan itu. Tubuhnya membusuk dan meledak. Akan tetapi, dia tidak berusaha membunuh, melainkan ingin membiarkan nasib merasakan yang lebih buruk daripada kematian. Ah, jadi kamu tidak bisa lolos. Kutukan itu ada di dalam dirimu sendiri. Komentar Li Qiye. Derivation telah melakukan banyak sekali kejahatan keji selama penelitiannya untuk menciptakan kehidupan baru. Metode yang licik itu tidak dapat dimaafkan sehingga surga telah mengirimkan malapetaka untuk menghancurkannya. Jenis kecerdasannya terbukti efektif melawan malapetaka, menggunakan berbagai cara untuk meniadakannya. Sayangnya, karena karma negatifnya, kutukan terbentuk di dalam dirinya. Dia tidak punya pilihan selain menguburnya dalam-dalam di dalam tubuhnya, menggunakan metode yang belum pernah ada sebelumnya untuk menyegelnya. Oleh karena itu, dia tidak berani meninggalkan Elder Galaxy. Tentu saja, ini berlaku untuk semua penguasa selama zaman Trinitas. Kesengsaraan sepertinya berhenti datang di zaman baru. Primal dan yang lainnya dapat meninggalkan harta karun itu jika mereka mau karena hanya kematian terkuat yang dapat menghancurkan mereka. Hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk Derivation karena kutukannya. Sekarang, dia melepaskan kutukan itu dan kutukan itu segera menyebabkan hipotek di dalam Elder Galaxy. Inilah alasan mengapa mereka memberikan Death Coffin kepada sang pendiri alih-alih menyimpannya. Elder Galaxy istimewa karena dapat melindungi mereka, tetapi harta surgawi lainnya meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan. Hal ini berlaku 2 kali lipat bagi penguasa yang telah melakukan pemurnian darah di masa lalu. Derivasinya terasa seolah-olah sedang dikuliti oleh banyak sekali sambaran petir, menyebabkan seseorang tingkat di dekatnya berteriak. Aktifkan. Keempat lainnya bersiap dengan baik dan mengaktifkan istana surgawi. Mereka menyampaikan semua kekuatan dari Elder Galaxy ke Derivation saja. Istana yang bersinar itu memenuhi tubuh Derivation yang hancur dengan cahaya. Meski sinar harta karun itu menyilaukan, tubuh aneh derivasi dan kutukan yang mengamuk menutupi keindahannya. Sekarang, derivasi memonopoli berkat Elder Galaxy sehingga rasa sakitnya berkurang drastis. Meskipun demikian, lebih banyak petir tribulasi turun dengan cara yang mengerikan, terus menyatu dengan kutukan. Gagak gelap, siap mati. Teriak Derivation, setelah mengumpulkan banyak kutukan meskipun semua ini terjadi dalam sekejap mata. Dia mengarahkan kekuatan samudera ini ke arah Li Qiye, yang menghasilkan denyut menakutkan yang mampu menghancurkan zaman. Harapan perlindungan. Li Qiye kembali ke posisi bertahan, menumpuk afinitas fana menjadi beberapa lapisan. Gemuruh. Denyut terkutuk itu menembus satu lapisan demi satu. Kutukan itu diaktifkan pada Li Qiye sehingga petir menyambarnya, memulai kematian lainnya. Serangan dari dua sisi menghancurkan lapisan-lapisan. Kumparan fana dan aku. Li Qiye memanggil fenomena kehidupan fana yang tak terhitung jumlahnya. Sayangnya, mereka juga hancur oleh kutukan itu, menghantuinya seperti bayangan dan tidak dapat dihapus. Hal itu terus-menerus menyiksanya, bahkan sampai memancarkan sinar primordialnya. Kesengsaraan internal meletus dalam dirinya, menyebabkan darah dan daging berceceran. Sial, penonton di balik cermin menjadi tercengang. Tidak ada jalan keluar dari kutukan surgawi. Sang pendiri menjadi cetak setelah melihat Li Qiye ditelan oleh petir dan ledakan. Kutukan surga sangat mengerikan dan bertahan hingga targetnya meninggal. Hal ini terjadi pada Lord of Derivation. Dia merasa bahwa menghancurkannya adalah hal yang mustahil,
menyegelnya dalam-dalam ke dalam tubuh kolosalnya dan memisahkannya dari baut petir kematian. Meskipun demikian, itu tetap menjadi online Algojo yang terhunus, selalu siap untuk menghabisinya. Dengan bantuan Elder Galaxy, dia mempertahankan stabilitas dan kendali yang cukup untuk mengarahkannya ke Li Qiye, menimbulkan kematian dalam diri target. Dengan melemahnya Li Qiye dan hancurnya pertahanannya, kutukan itu pun masuk dan mengakibatkan kerusakan yang lebih dahsyat. Lautan petir yang tak berujung di sekitar Li Qiye membuat para penguasa itu sendiri ketakutan. Dihadapkan pada berbagai rintangan internal dan eksternal akan membunuh mereka. Sementara itu, Derivation menjerit kesakitan. Meski begitu, orang gila itu tetap mengarahkan kutukannya pada Li Qiye, dan berusaha menghancurkan satu sama lain. Ledakan. Begitu kutukan mencapai batasnya, sosok besar muncul di lautan petir. Belum lagi para kaisar, bahkan para penguasa pun gemetar di hadapan makhluk tertinggi ini, penjelmaan cerobong asap. Sosok itu turun dan tampaknya melebur ke dalam Li Qiye, meningkatkan dampak yang menghancurkan Li Qiye dan Derivation. Gelombang petir terkuat yang pernah ada menyapu Li Qiye, menghancurkan fisiknya yang tidak bisa hancur. Segudang menjadi satu, leluhur melemparkan pedang zamannya ke depan. Klang! Vitalitas dan karma makhluk yang terkumpul di dalamnya berkumpul pada serangan yang menusuk itu. Hidup abadi. Primal melepaskan variasi terakhir kapak darahnya, juga melemparkannya ke Li Qiye. Segala sesuatu dalam perjalanannya kehilangan kekuatan hidupnya sementara kapak itu tetap abadi. 9 Dao di hatiku. Leluhur Dao memanggil gambar 9 kitab suci. Mereka menjadi berubah 9 Dao dan terperangkap dalam segel kekacauannya dengan satu-satunya tujuan membunuh Li Qiye. Stone Splitter tidak mengatakan apa-apa dan hanya melemparkan Sky Percher-nya dengan keahliannya. Itu adalah senjata paling tajam di dunia ini, yang mampu menembus semua senjata dan armor. Keempat penguasa itu melemparkan senjata terbaik mereka secara serempak, berharap Li Qiye yang ditekan akan cukup lemah untuk mati. Aktifkan. Li Qiye meraung dan mengangkat selimutnya, menutupinya, membangun perlindungan yang terbuat dari siklus karma untuk menghentikan senjata yang datang. Ledakan. Keempat senjata itu tersangkut di penghalang, tidak dapat menembusnya. Sayangnya, kehancuran saat itu membuat Li Qiye lebih rentan terhadap lapisan berlapis dua, menyebabkan dia terhuyung mundur. Kita harus menahannya, teriak Primal dan keempatnya melepaskan anima mereka yang cemerlang. Mereka memiliki aura yang unik, yang sepertinya tidak bisa dihancurkan dan permanen. Di mata manusia dan para pembudidaya, makhluk-makhluk ini pada hakikat kekal abadi. Ambil kembali. Saat mereka mengerahkan seluruh tenaga, senjata mereka mulai menembus celah-celah sementara Li Qiye disibukkan dengan letusan petir yang terus-menerus. Penderitaan ini sepertinya tidak ada habisnya. Hanya ada satu hasil, kematian Li Qiye. Bam! Penghalang itu akhirnya hancur dan keempat senjata itu terbang maju. Maju. Dia menulis tangannya, menciptakan dorongan primordial untuk menghentikan mereka. Tiba-tiba, sebuah tombak muncul entah dari mana di cakrawala dan membuat dunia menjadi gelap. Satu-satunya yang bisa dilihat penonton adalah api yang mengakhiri dunia yang membuntuti tombak itu saat turun. Api ini dapat menembus 6 benua sekaligus dan membunuh kaisar manapun. Mereka tidak punya waktu untuk berpikir sebelum berteriak mencuri perhatian mereka. Bam! Dimensi lain menyusup dan menggantikan medan perang, memungkinkan munculnya sosok besar. Giginya yang mengaktifkan berkilau terang, memungkinkan orang lain untuk melihatnya dengan saksama dan melihat racun yang menyembur keluar. Cairan mengerikan ini langsung melelehkan semua afinitas. Li Qiye, yang sudah terjebak dalam kondisi aslinya, menghadapi dua serangan lagi. Ledakan. 6 senjata tertinggi berhasil menembus pertahanan Li Qiye dan menyerangnya, belum lagi kutukan yang tak berkesudahan dan surga. Gemuruh. Lautan petir itu sepenuhnya mengelilingi Li Qiye, hanya teriakannya yang bisa menembusnya. Ia tampak berusaha keluar tetapi malah terseret kembali oleh kutukan itu, tampak seperti gelembung yang menghilang dan membuat penonton ngeri. Sial, guru suci tidak bisa menang. Seorang raja abadi meratap. Semua orang merasa tidak berdaya karena mereka tidak bisa ikut campur dalam pertarungan ini. Satu tembakan dari seorang penguasa akan melenyapkan mereka. Ya, di sisi lain, dewa ketiga itu bersyukur sambil menggenggam tangan mereka. Penguasa mereka pada akhirnya miskin dan memanfaatkan keadaan yang buruk untuk mengalahkan Li Qiye.
Ini berarti pengadilan surgawi akan menguasai dunia, semua ras dan penguasa harus tunduk kepada mereka. Zaman mendatang memiliki begitu banyak potensi. Tidak, berhenti akan datang lagi. Sang pendiri mengulurkan tangan dan berusaha untuk tidak mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Dengan kematian Li Qiye, para penguasa tertinggi pasti akan turun lagi untuk pemurnian darah lainnya. Akankah mereka memperpanjang semuanya atau menyisakan sebagian dan menunggu panen berikutnya? Sang pendiri menyamakan nasib dunia dengan kedatangan ketujuh penguasa ini. Dalam skenario sebelumnya, dia juga akan dimakan karena mereka tidak lagi membutuhkan pengadilan surgawi untuk membimbing dunia. Bagaimanapun, semuanya akan hilang. Dengan beberapa yang tertinggal, dia dan pengadilan surgawi mungkin akan selamat. Para pecinta memerlukan sesuatu untuk membimbing mereka menuju kesejahteraan. Skenario kedua yang mengerikan bagi manusia dan tetangganya. Ledakan. Sementara itu, Primal, Imperial Progenitor, Stone Splitter, dan Dao Leluhur memanfaatkan kekuatan Elder Galaxy untuk menyembuhkan tubuh Derivation yang rusak dan menekan kutukan internal. Dengan kutukan yang dilindungi jauh di dalam tubuh, Derivation mulai menyelamatkan dan kematian itu hilang. Seperempat lainnya berpikir untuk membiarkan Derivation mati tetapi pada akhirnya, mereka memilih untuk menepati janji mereka. Kita harus menjadi baik, kata salah satu dari dua penguasa baru itu. Para penonton di balik cermin gemetar saat melihat tujuh penguasa. Dua penguasa lainnya datang menyergap Li Qiye pada waktu yang tepat, satu menggunakan tombak dan yang lainnya menggunakan taring berbisa. Mereka juga memiliki aura tingkat zaman, meskipun diwarnai dengan kematian dan kehancuran. Ini berbeda dari 5 yang pertama. Derivasi, khususnya, mungkin aneh dan memuakkan tetapi tetap memberikan kesan hidup. Sedangkan untuk doa terakhir, zaman mereka telah hancur. Mereka bisa menjadi penguasa zaman atau penguasa tertinggi, tetapi kekuatan mereka kini ternoda oleh kehadiran kematian. Keduanya lebih besar daripada siapapun di luar Derivation. Yang satu adalah ular raksasa yang mampu memanaskan dunia. Matanya saja bisa menyedot bintang-bintang yang tak terhitung banyaknya. Saat melingkar di angkasa, orang tidak bisa melihat seluruh tubuhnya. Setiap sisik tampaknya telah disempurnakan dari dunia. Penguasa lainnya memiliki bentuk ilusi seperti makhluk kosmik. Ukuran sebenarnya tidak dapat ditentukan karena area ini hanya sebagian dari tubuhnya. Hanya satu tarikan napas yang dapat menyedot sebagian besar galaksi Elder. Kaisar dapat merasakan keberadaannya, tubuh aslinya tidak sebesar ini. Sayangnya, mereka tidak dapat menentukan bentuk dan lokasi sebenarnya dari makhluk itu. Seseorang telah melihat keduanya sebelumnya, pendiri pengadilan surgawi. Leviathan rakus dan akhir zaman. Gumamnya sambil memikirkan. Hanya sedikit yang tahu tentang keberadaan mereka karena mereka memilih bersembunyi dan tidur. Kemunculan mereka yang langka berarti berakhirnya dunia. Ayo lari. Ucapnya lemah pada dirinya sendiri dan dunia. Sayang, tak seorang pun bisa mendengarnya. Ini adalah tanggapan awal, tetapi dia menyadari kesia-siaan situasi tersebut. Berlari tidak ada artinya ketika benua ke-6 dan 8 Desoles akan habis. Kelima penguasa itu pun memasang ekspresi serius setelah melihatnya. Leviathan yang rakus berasal dari zaman binatang ilahi. Ia adalah yang terkuat dan abadi di zamannya. Epoch End lebih mengerikan. Rumor mengatakan bahwa ia telah memanas 6 zaman. Tidak seorang pun tahu bagaimana ia sendiri mengakhiri 6 zaman karena semuanya telah berakhir sekarang. Asal-usulnya juga diselimuti misteri. Meskipun mereka pernah bekerja dengan keduanya sebelumnya, mereka tahu siapa yang mereka hadapi. Jika keduanya bisa menyala di zaman mereka sendiri, mereka juga bisa menyala Trinity dan Seven Knights. Yang terpenting, penguasa kelima itu juga menjadi sasaran. Hahaha, datanglah. Tepat waktu untuk memanfaatkan situasi. Derivation tidak ragu untuk berbicara melawan siapapun. Kami di sini untuk membantu Anda, tuan-tuan. Suara rakus menggema di seluruh wilayah, membawa wibawa yang tak perlu diragukan lagi dari seorang dewa. Meskipun kelima orang itu terbagi menjadi 2 cabang, mereka tahu bahwa inilah saatnya untuk bersatu melawan orang luar. Membantu kami. Aku tidak melihatmu menjawab Old Primal tadi ketika dia meminta bantuan, tapi sekarang, ketika ada pesta yang sudah disiapkan, kamu memilih untuk keluar. Derivasi mengatakan apa yang ada di pikiran semua orang. Primal telah mencoba meminta bantuan mereka sebelumnya, tetapi mereka menutup mata.
Ketika mereka mengeluhkan keadaan dan menekan Li Qiye, keduanya muncul untuk menyergap. Ketika hasilnya sudah ditentukan tanpa adanya bahaya, keduanya hanya ingin datang dan berbagi sepotong kue, mungkin zamannya, bukan hanya Li Qiye. Kau tidak masuk akal, ini bukan pertama kalinya kita bekerja sama. Sebuah suara samar terdengar di telinga semua orang. Terima kasih atas bantuanmu. Primal berpegangan tangan, tidak ingin berduka dengan mereka berdua saat ini. Kami tidak meminta banyak, hanya setengah dari zaman ini, kata Vorasius langsung. Para pendengar di balik cermin menjadi pucat setelah mendengar ini, begitu pula dengan sang pendiri yang tidak mampu mencegah situasi yang paling ia takuti. Setengah. Kelima orang itu tidak suka mendengar ini. Tidak ada makan siang gratis, tidak mudah bagi kami untuk turun, jawab Vorasius. Primal dan Imperial Progenitor saling berpandangan. Membuat orang-orang serakah ini bukanlah hal yang mudah. Apa itu lelucon? Kau terlalu memikirkan dirimu sendiri jika kau menginginkan setengah dari apa yang telah kau lakukan. Sedikit sup saja sudah lebih dari cukup. Derivasi mencibir. Yang lain memilih kata-kata mereka dengan hati-hati, tetapi tidak dengan dia. Kamu harus bersumpah dengan saksama. Vorasius berkata perlahan, jika kamu tidak mau mengeluarkan sedikit uang, kamu harus membayar harga yang mahal. Berencana memakan kita juga. Coba saja, doa lawan 5. Derivasinya, meskipun dia ingin lari dan hanya dengan enggan melawan Li Qiye, semangat bertarungnya melambung tinggi melawan keduanya. Itukah yang kamu inginkan? Cahaya mengerikan terpancar dari mata Vocarius. Bawa saja, kami tidak takut pada kalian berdua. Derivasi penuh percaya diri. Meskipun Primal dan yang lainnya tidak ingin bertarung, mereka tetap memilih untuk mendukung Derivation. Agresimu tidak akan bisa ditantang, kata leluhur kekaisaran dengan serius. Tuan-tuan, ini adalah kami Penatua Galaksi. Meskipun kami telah menerima bantuan dan tidak diragukan lagi kalian berdua kuat, kami tidak akan tinggal diam. Primal menambahkan, haha, kita akan membuka Elder Galaksi dan aku akan memanggil tribulasi untuk membunuh mereka. Old Primal, sebaiknya aku mendapat bagian yang lebih besar untuk semua penderitaku. Derivasi tertawa. Setelah keberhasilan sebelumnya, ia menjadi lebih berani dan lebih gegabah, ingin menggunakan hal yang sama lagi untuk membunuh Vorasius Leviathan dan Epoch End. Keempatnya saling bertukar pandangan, menyadari betapa dahsyatnya kutukan itu. Namun, mereka tidak ingin bergantung pada orang gila yang tidak terduga ini. Semuanya, mari kita tenang sekarang, kata leluhur Dao, lebih memilih untuk tidak menggunakan sesuatu yang tidak stabil dan tidak terkendali seperti kematian. Ledakan. Tiba-tiba, lautan petir meletus, mengirimkan gelombang kejut yang dahsyat ke seluruh Elder Galaksi. Para penguasa sendiri terdesak mundur dan menjadi terkejut, tidak mampu melakukan apapun pada waktunya. Setelah ledakan awal, kilatan petir menyusut dengan cepat menjadi satu titik sebelum padam seperti bara api. Li Qiye muncul sekali lagi dan cahaya primordial menyembuhkannya sepenuhnya. Dia menyimpang pada para penguasa, tampaknya tidak kehilangan sehelai pun rambutnya setelah serangan sebelumnya. Ya, para kaisar di balik cermin melompat dan memuatnya dengan keras. Menimbulkan kekalahan Li Qiye tidak akan bisa menyelamatkan sepanjang zaman. Baguslah. Sang pendiri Celestial Court kali ini tidak dapat menyembunyikan emosinya karena harapan telah kembali. Aku juga sudah menunggu kalian berdua. Li Qiye tersenyum. Hanya jebakan dari awal sampai akhir. Kata leluhur kekaisaran apa yang ada di pikiran semua orang. Dimulai dengan pemanggilan Lord of Derivation dan keempat kaisar yang dirasuki. Karena mereka masih menginginkannya, mereka melepaskan kutukan surga dan menunjukkan secara efektif. Hal ini memancing Vorasius Leviathan dan Epoch End yang tidak mampu menahan godaan. Mereka turun, ingin berbagi panci. Mereka menolak panggilan pertama oleh Primal karena situasinya tampak mengerikan. Sayangnya, kutukan dan kematian bekerja sangat baik terhadap Li Qiye dan mereka tidak ingin kehilangan daging lezat Li Qiye. Terlebih lagi, dengan bergabung pada saat ini, mereka dapat membakar zaman itu juga. Kelalaian saat ini berakhir dengan mereka terjebak oleh rencana yang telah disusun sejak zaman sebelumnya. Para penguasa ini selalu hati-hati karena malapetaka yang mengancam. Amarah surga berhenti muncul sesering pada masa Li Qiye, tetapi sifat hati-hati mereka tetap ada.
Sebelumnya, mereka berada pada posisi yang setara karena kematian akan membunuh siapapun yang berani muncul. Saat ini, mereka harus khawatir tentang penyergapan penguasaan orang lain dan tidak berani menyatakan gegabah. Oleh karena itu, mereka membuat perjanjian dan janji selain bersembunyi selamanya, oleh karena itu dunia tidak pernah melihat mereka. Kini, ketidakseimbangan dari segala hal yang dapat dibayangkan telah mereka dapatkan. Sungguh langka, semua orang bersatu, aku tidak boleh melewatkan kesempatan untuk membunuh kalian semua. Li Qiye tersenyum. Bagaimana kamu bisa bertahan menghadapi dua lapis kemiskinan? Derivasinya tak dapat dipercaya. Satu lapisan kutukan berubah menjadi kutukan abadi yang memerlukan metode khusus untuk menyegelnya di dalam tubuh raksasanya. Li Qiye entah bagaimana selamat dari kutukan, kematian orang lain, dan serangan pamungkas mereka. Jika aku tidak sanggup menghadapi segala rintangan kecil itu, bagaimana mungkin aku bisa melawan surga? Li Qiye berkata dengan tenang, membuat mereka bergidik. Kelompok itu menarik napas dalam-dalam dan merasa tercerahkan. Menahan kemiskinan adalah syarat sebelum surga melawan. Mereka mengabaikan logika yang jelas ini karena mereka tidak pernah mempertimbangkan untuk melawan surga sebelumnya. Satu-satunya tujuan mereka adalah bersembunyi karena perlawanan adalah bunuh diri. Kau menang, teriak Derivation dan melarikan diri. Maju, kelompok itu berpencar ke berbagai arah, berharap ini akan meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Mereka melompat ke arah Elder Galaxy yang tak berujung, melompati dimensi-dimensi dan berusaha menyembunyikan koordinat mereka lagi. Mereka telah lama menjadi penguasa Elder Galaxy dan seperti kelinci licik dengan banyak liang, mereka juga memiliki banyak tempat perlindungan yang tersembunyi dan tertutup. Jika tempat persembunyian pertama mereka terbongkar, mereka masih punya banyak lagi. Li Qiye tidak mengejar kelompok itu atau melakukan segel spasial. Sebaliknya, ia mengeluarkan koin emas yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Abadi Jiaoheng. Klang, dia mencetak koin itu ke tanah. Begitu mencapai ketinggian yang tepat, koin itu hancur menjadi bubuk. Bintik-bintik debu emas bergerak dan mencapai koordinat yang tak terhitung. Jumlahnya di Elder Galaxy. Ledakan. Sementara itu, Vorasius Leviathan dan Epox N menggali menuju sungai, ingin meninggalkan Elder Galaxy. Harta warisan ini bukan milik mereka, jadi tersembunyi di sini tidaklah baik mengingat keadaan saat itu. Sayangnya, Li Qiye sudah ada di sana menunggu mereka. Tinggallah di sini sebentar, jangan jadikan aku tuan rumah yang buruk. Dia melihatnya. Keduanya berhenti dengan ekspresi yang berubah. Little Dark Crow, kamu tidak layak mendapatkan perhatianku. Rakus berbicara dengan nada menggelegar. Itukah sebabnya kau langsung lari saat melihatku? Balas Li Qiye. Ular raksasa itu merasa terhina setelah berkuasa dan bertahan suatu zaman. Misalnya, 5 penguasa Trinitas melangkah hati-hati di sekelilingnya. Tidak ada masalah pribadi di antara kita, lupakan hari ini dan kami tidak akan pernah muncul di zamanmu lagi. Epox N menyarankan dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, tidak ada masalah pribadi, bahkan ketika kamu ingin memakanku karena aku gemuk dan subur. Li Qiye mendengus. Itu adalah kesalahan kami, mohon jangan menyalahkan kami. Epox N berbicara dengan hati yang rendah, tidak seperti penguasa tertinggi. Rakus meremehkan dan meremehkan sikapnya. Dia telah menembus 6 zaman namun tidak memiliki keberanian yang sama seperti Vorasius saat berhadapan dengan junior ini. Jika aku harus memilih, aku lebih percaya pada Vorasius daripada dirimu sendiri. Li Qiye tersenyum. Itu agak lancang darimu karena kita belum pernah bertemu sebelumnya. Aku orang yang menepati janjiku. Akhir zaman mengejutkan. Kita belum pernah bertemu, tapi aku mengenalmu. Rakus memang monster, tapi kau yang paling hina dari semuanya. Kata Li Qiye, kau tidak tahu siapa aku. Jangan bicara omong kosong sekarang. Epox N tidak mempercayainya. Vorasius tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Epox N dan kemudian Li Qiye. Temannya ini misterius. Bahkan zaman yang dilahapnya belum diketahui pada saat ini, tetapi Li Qiye tampaknya memiliki lebih banyak informasi. Kau tidak punya masalah mengaku sebagai seorang pemakan 6 zaman, tetapi tidak pernah berbicara tentang saat kau bersembunyi seperti seorang yang pingsan dan gemetar ketakutan. Kata Li Qiye, tidak pernah terjadi sebelumnya, kata Epox N. Ingatlah masa lalu Crimson Heaven, kau mencuri beberapa gigitan setelah mereka pergi tetapi takut akan pembalasan,
selalu bersembunyi di sudut terpencil. Apakah aku salah di sini? Kata Li Qiye. Ya ampun, aku tidak takut pada siapapun dan akan membakar mereka jika mereka kembali. Epox N tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. Mengapa kamu tidak menyalakannya saat mereka masih ada? Kamu pikir mereka tidak akan pernah kembali atau mereka akan jauh lebih lemah, itu sebabnya kamu berani dengan kata-katamu. Kata Li Qiye, dari mana kamu mendapatkan informasi ini? Tanya rakus. Aku hanya punya banyak teman, itu saja. Li Qiye mengangkat bahu. Kau punya teman. Aku yakin mereka telah ditikam dari belakang dan dimangsa olehmu. Epox N tidak mempercayainya. Saya akui bahwa saya lebih rendah dari Anda dalam satu aspek, menjadi orang yang hina. Selama zaman Anda ketika Tianshu ada, Anda tidak berani menggonggong. Begitu dia menghilang, Anda menyergap Tianji dan bertahan di zaman Anda. Hahaha, saya yakin mereka menganggap Anda sebagai saudara. Bagaimanapun, kalian bertiga berjalan bersama dan menyaksikan zaman Anda tumbuh. Anda adalah satu-satunya yang tidak dapat menahan godaan dan terus memainkan peran untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Begitu Tianshu pergi, Anda segera menampilkan taring Anda dan berkomplot melawan Tianji. Kata Li Qiye, apakah kau seorang penyalin? Epox N tercengang setelah mendengar ini. Ia melihat sekali lagi dan Li Qiye tidak mungkin salah satu dari mereka. Dia mengadakan segalanya setelah membunuh Tianji dan menjadi satu-satunya yang selamat. Tidak ada orang lain yang tahu tentang periode waktu ini sampai sekarang. Jangan kaget, saya beberapa mengunjungi yang tidak pernah Anda kunjungi, dan setelah sedikit meneliti, saya mendapat gambaran umum tentang apa yang terjadi. Jika aku tidak salah, kau tidak lain adalah Tianzu yang hilang. Li Qiye tersenyum. Epox N menarik napas dalam-dalam karena ini memang identitasnya. Dia mengubur nama aslinya setelah membakar zamannya dan dikenal sebagai Epox N. Saya menganggap itu sebagai jawaban ya. Li Qiye memegang tangannya dan melanjutkan, awalnya saya agak bingung. Zaman Anda memang cemerlang, tetapi belum tiba saatnya surga yang mengakhiri siklus itu, semuanya juga damai, jadi apa yang terjadi? Akhirnya aku menemukan bahwa ada 3 penguasa di zaman ini, Tianshu, Tianji, dan Tianzu. Tianshu menghilang dan Tianji memulai ekspedisi, itulah waktu sebelum kehancuran. Ia mengusap dagunya dan melanjutkan. Tianshu hebat sementara Tianji lebih lemah, mengapa Tianji ingin memulai ekspedisi tanpa anggota terkuat di zaman ini? Seseorang pasti telah berbisik dan bersekongkol melawannya, tetapi siapa yang dapat mempengaruhi seorang penguasa? Hanya ada satu jawaban, Anda, saudara angkatnya, Tianzu. Li Qiye melanjutkan. Kamu adalah yang terlemah di antara ketiganya, oleh karena itu kamu harus menyergapnya di saat yang tepat, menusukkan belati dari belakang untuk memberikan pukulan yang mematikan. Setelah itu, kamu bebas memanaskan zamanmu. Apakah aku melakukan semuanya dengan benar? Tanya Li Qiye. Kau bertemu Tianji. Epox N memikirkan kemungkinan ini. Mengapa Tianji dan bukan Tianshu? Li Qiye berevolusi. Karena hanya Tianji yang tahu, dan dia masih belum mati sepenuhnya. Jawab Epox N. Benar, Li Qiye mengangguk, tapi, kamu tidak tahu di mana Tianshu berada, sedangkan aku tahu. Tidak penting lagi. Akhir zaman kata, saya yakin Anda tidak akan mengatakan hal ini di hadapannya. Kata Li Qiye, jadi apa, hasilnya sama saja. Semuanya akan berubah menjadi abu. Epox N berkata dengan dingin. Apakah itu alasanmu untuk merasa lebih baik? Lebih baik kau menghabiskan waktumu sendiri daripada membiarkan orang lain melakukannya, kan? Tanya Li Qiye. Kalau begitu, katakan padaku apa bedanya, apakah aku yang melakukannya atau surga, kata Epox N. Inilah alasannya mengapa surga yang tinggi ingin menghancurkan kalian semua, selalu mengancam dengan kematian. Jika kalian semua menikmati semuanya, siklus ini tidak dapat berlanjut. Kata Li Qiye. Sepertinya tidak berhasil, kata Forasius. Sangat percaya diri, berpikir bahwa kamu selalu bisa lolos dari asuransi. Li Qiye menjawab, dan kamu, kau ingin menjadi pengganti penyapu. Kata Epox N, aku percaya pada debu menjadi debu, surga pun bisa melakukan itu, aku tidak perlu memilih jalan pengganti yang tidak perlu. Li Qiye tersenyum, lalu apa yang kamu inginkan? Rakus tak kuasa menahan rasa penasarannya. Tidak ada, hanya sebuah jawaban.
Masa depan akan berjalan sebagaimana mestinya. Kata Li Qiye, kalau begitu kami bukan musuhmu. Rakus berkata dengan tergesa-gesa, katakan saja kata itu dan kami tidak akan muncul di zamanmu lagi. Itu janji, sebuah janji. Akhir zaman setuju. Sayangnya, aku tidak butuh janji, hanya kalian berdua yang harus mengembalikan semuanya. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Keduanya kesal karena gencatan senjata tidak mungkin dilakukan. Muncul. Sementara itu, koordinat menyala di Elder Galaxy, tampak seperti bintang di malam hari. Itu adalah tempat persembunyian baru Primal dan sekutunya. Tempat persembunyian cadangan ini telah dipersiapkan sejak lama, tidak akan pernah digunakan sampai tidak ada pilihan lain untuk mencegahnya terungkap. Mereka telah jatuh ke dalam perangkap Li Qiye hari ini dan harus menggunakannya saat Li Qiye disibukkan dengan Vorasius dan Epoch End. Sayangnya, koordinat mereka langsung menyala sehingga mustahil untuk bersembunyi. Apa yang terjadi? Makhluk ketiga abadi itu bingung. Sebaliknya, sang pendiri memahami bahwa seseorang telah menandai mayoritas Elder Galaxy. Tidak lain adalah Kaisar Abadi Jiao Heng yang menyiapkan teknik khusus untuk mengungkap tempat persembunyian para penguasa. Dia tampak seolah-olah tidak melakukan apapun selama masa jabatannya di Istana Surgawi saat melakukan persiapan. Dia menyerahkan koin emas itu kepada Li Qiye, kunci dari semua ini. Begitu para penguasa benar-benar muncul, koin itu akan dapat mengikuti mereka. Tidak ada tempat bagi mereka untuk bersembunyi sekarang. Seru kelompok Kaisar mendalam. Mereka telah menjadi mata-mata di pengadilan langit begitu lama dan tidak dapat menemukan metode yang dapat diandalkan untuk menemukan para penguasa ini. Penguasa tersebut tidak pernah muncul dan selalu bermain aman, sehingga tugas ini hampir mustahil. Oleh karena itu, mereka berencana dengan sabar, menawarkan diri mereka sebagai tubuh untuk dimiliki oleh para penguasa. Dengan begitu, Li Qiye akan dapat menemukan koneksi. Sekarang, penambahan koin emas akhirnya menyelesaikan misi mereka. Masalahnya adalah membuat kalian semua keluar. Sekarang, tidak ada cara untuk bersembunyi lagi. Li Qiye tertawa dan senang dengan rencana yang menghasilkan hasil. Jika para penguasa ini memilih untuk tetap bersembunyi, akan sulit menemukan satu, apalagi semuanya. Bagaimanapun, makhluk-makhluk ini telah berhasil menghindari bahkan malapetaka. Pada akhirnya, keserakahan menguasai mereka. Brengsek. Saat Li Qiye menatap koordinat tersebut, aura abu-abu mengacungkan jempolnya. Serangan diam-diam. Li Qiye terbuka dan melepaskan cahaya primordialnya. Rakun zaman. Rakus meraung keras setelah diam-diam melepaskan racunnya yang melilit Li Qiye seperti kepompong. Ledakan. Saat racun itu memenjarakannya, sebuah cermin muncul di hadapannya. Tempat itu menyerupai dunia yang sunyi senyap atau kolam air tenang yang tak berpenghuni. Di dalamnya terdapat banyak mayat yang hanyut dan dipanggil dengan ukuran yang tak terbayangkan. Naga menjulang tinggi seperti pegunungan sementara burung phoenix memiliki sayap yang menutupi langit. Seekor rakus tampak sebesar planet bundar yang dapat terlihat. Binatang-binatang suci ini telah terkuras darah, energi, dan keilahian mereka yang sebenarnya. Hanya mayat-mayat kering yang tertinggal di dalam cermin kematian ini. Racun itu memasuki cermin dan tampaknya mengubah mereka menjadi boneka kematian. Mereka meraung dan menjadi perpanjangan dari racun itu, bertekad untuk menarik Li Qiye yang terjerat ke dunia mereka. Ledakan. Li Qiye dibawa ke dalam cermin kematian. Ambil kembali. Naga sejati segera melilit Li Qiye dan mengerutkan kening, ingin mematahkan tulangnya. Burung phoenix mengepakkan sayapnya untuk membentuk badai kematian, bermaksud menenggelamkan Li Qiye dengan afinitas yang mengikis. Binatang rakus itu menunggu di mulut terbuka, siap untuk mengobarkan Li Qiye setelah naga itu melepaskannya. Hal yang sama juga terjadi pada Kun Peng lain di persaudaraan. Ia melompat ke udara untuk mencambuk ekornya dengan takdir sejatinya sebagai target. Hanya dalam waktu singkat, satu demi satu binatang buas melepaskan serangan mereka, entah untuk menghancurkan Li Qiye atau menelannya. Sementara itu, racun tingkat zaman melelehkan semua kekuatan atau pertahanan saat mencoba menyusup ke pori-porinya, memakan daging dan semua yang ada di bawahnya. Ledakan. Sebuah tinju yang memegang kekuatan primordial menembus segalanya, bergerak dari masa lalu ke masa kini dan masa depan. Sinarnya melenyapkan mayat-mayat, mengubahnya menjadi secepatnya.
Cermin itu pecah kemudian, partikel-partikel berhamburan ke angin. Dunia kematian tak ada lagi. Mati. Epox End meraung dan mencoba menyalipkan Li Qiye dengan tombaknya yang dikenal sebagai World Ender. Jejak api dari tusukan itu sangat dahsyat dan cemerlang di angkasa. Enyahlah. Li Qiye mencibir dan meninju lagi. Sejuta bintang meletus secara bersamaan dan menghasilkan angkasa, memandikan semua orang dalam cahaya purba dan mengabarkan awal kemakmuran yang baru. Afinitas primordialnya membuatnya tampak seolah-olah datang dari masa lalu yang jauh, jauh lebih dahsyat daripada jejak api World Ender. Yang terakhir hanya dapat menghancurkan satu zaman sementara cahaya primordial memiliki kekuatan yang cukup untuk melahirkan dunia-dunia untuk selamanya. Bam! Rasanya tidak masuk akal jika seseorang akan mengacungkan senjata canggih dengan tangan kosong. Retakan mula-mula muncul pada tombak itu dan akhirnya, tekanan dari pukulan itu menghancurkannya, inci demi inci. Para penonton tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Meski bukan artefak yang luar biasa, tombak itu masih jauh melampaui senjata kekuasaan. Sayangnya, Li Qiye menghancurkannya dengan satu pukulan. Gelombang kejut yang tersisa masih mengarah ke ruang tanpa batas. Gemuruh, kain-kain spasial hancur bersama bintang-bintang. Puing-puing dan meteor berhamburan ke segala arah. Berdengung, cahaya bintang berkumpul di tempat yang sama, menciptakan penghalang. Li Qiye masih berhasil menembus afinitas primordialnya. Ia melampaui logika dan menghancurkan semua benda nyata, termasuk bintang-bintang. Epox End bereaksi sangat cepat, memanggil lempengan batu untuk menangkis pukulan tersebut. Lempengan batu itu menyerap sebagian besar gelombang kejut, tetapi ia tetap terlempar menembus bintang-bintang. Ilusi itu sirna dan semua orang terkejut melihat berdiri tegak. Diameternya jauh lebih kecil dari yang diperkirakan. Wujud aslinya adalah entitas kosmik, yang tampaknya lebih besar dari Voracious Leviathan. Kenyataannya, setelah Li Qiye menghancurkan kosmos, ternyata dia adalah seorang kurcaci setinggi anak laki-laki berusia 10 tahun. Lengannya yang panjang dan kepalanya yang besar tampak tidak pada tempatnya, membuat orang bertanya-tanya apakah tubuh yang kecil dapat menopangnya. Matanya juga tampak besar secara tidak proporsional. Sepasang mata besar biasanya terlihat imut, tetapi tidak demikian halnya. Mata itu tampak seperti lubang hitam yang mampu memanaskan jiwa. Inikah akhir zaman? Semua orang tercengang melihatnya, termasuk Voracious. Bersambung.